Ini adalah penjahat yang paling elegan yang pernah saya lihat. Sebelum dia menghabisi targetnya, dia mengunyah permen karet. Tidak peduli apa, dia selalu mempertahankan pesonanya. Setelah mengeringkan sisir dengan handuk kertas, dia mengambil senjatanya dan berbalik dengan anggun. Kemudian berkata kepada mangsa yang bersembunyi di toilet, "Pak, sudah waktunya, baiklah." Kemudian dia mendobrak pintu pertama, pintu kedua, lalu pintu ketiga. Dan akhirnya pergi ke pintu keempat dan menendang hingga terbuka. Pria itu sedang jongkok di toilet, saking ketakutannya pria Inggris itu melihat mangsanya seperti ini. Dia sangat kecewa. Dia juga menelepon perantara dan mengeluh bahwa permainannya terlalu sederhana. Sebagai pemburu, dia tidak bisa merasakan kegembiraan apapun dan bahkan meminta pengembalian dana penuh. Namun, Inazuma memanfaatkan pria Inggris itu yang tidak memperhatikan dan memandang ke arahnya. Mangsa yang melarikan diri, baru saja tertarik. Dia segera bangkit dan mengejarnya. Sekarang permainan telah berlangsung selama 2 jam. Pada saat yang sama, akun Inazuma memiliki tambahan $2.000 Amerika. Jika dia dapat bertahan selama 1 jam lagi, bonusnya akan berlipat ganda. Namun, dia akhirnya kabur dari kota Hukou. Sebelum sempat kabur dari mall, pemburu lain yaitu pria jenggot menempelkan tangannya ke pinggangnya. Karena pemburu tersebut tidak berani melakukannya di depan umum di aula, ia berencana membawanya ke sudut tak berpenghuni untuk mengatasinya. Saat ini, pria Inggris itu juga bergegas ke aula mall. Melihat mangsanya hendak dibajak oleh orang lain, ia pun buru-buru menekan tombol pemberhentian darurat di lift. Melihat hal tersebut, lelaki asal Inggris itu segera melangkahi pria berjanggut itu untuk mengejarnya. Pria itu kabur dari gudang. Tapi itu adalah pria berkacamata muncul di depannya. Dia mengira yang muncul adalah pemburu ketiga, maka ia segera melompati pagar dan berlari ke pintu keluar lain. Padahal, pria berkacamata itu hanyalah asisten bos. Ia hanya bertugas membersihkan mayat dan membersihkan perburuan. Adegan ini sangat pasif dalam permainan berburu ini. Hanya melarikan diri adalah satu-satunya jalan keluarnya. Pada saat ini, sebuah sepeda yang melaju kencang membuatnya tersandung ke tanah. Ketika dia berdiri, dia menemukan bahwa pria Inggris itu telah muncul di depannya. Pria itu ingin berbalik dan melarikan diri. Tetapi ternyata bagian belakangnya diblokir semua. Pria Inggris itu memegang senjata dan mendekati selangkah demi selangkah. Saat itu, dia mendengar suara di belakangnya. Melihat bahwa itu adalah polisi. Pria Inggris itu segera menyingkirkan belatinya dan mengatakan kepada polisi bahwa mereka hanya bercanda. Namun polisi melihat ada darah di dahinya. Kemudian dia bertanya apakah dia diancam. Saat ini, pria Inggris itu menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada pria itu. Karena aturan mainnya, pria itu hanya bisa bekerja sama dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Polisi memintanya untuk obati dulu lukanya. Pria itu pun memanfaatkan polisi untuk keluar selangkah demi selangkah. Melihat mangsanya lolos darinya, pria asal Inggris itu tak berdaya. Saat ini, permainan telah berlangsung selama 5 jam, dan sang pria pun melihat informasinya. Di akunnya, ada tambahan $1 juta. Inazuma berlari dengan sepeda di pinggir jalan, dan ketika dia melewati sebuah gang, dia dilempar ke tanah oleh seorang pria berjanggut yang tiba-tiba muncul. Pada saat ini, pria berjanggut itu menghunus pisau dari pergelangan kakinya dan menusuk Inazuma. Inazuma nyaris lolos. Bangun dengan satu pukulan dan lari dengan cepat. Pergelangan kaki pria berjanggut itu tersangkut di roda sepeda dan dia tidak bisa keluar. Dia melemparkan pisaunya dengan kuat tetapi meleset dari sasaran. Inazuma berlari ke stasiun kereta bawah tanah, dan ingin naik kereta bawah tanah untuk menghindari kejaran pemburu. Tapi ketika dia sampai di peron, dia menemukan bahwa pria Inggris itu sedang berdiri menunggunya di seberang kerumunan. Inazuma bergegas melewati kerumunan dan memasuki gerbong kereta bawah tanah. Inazuma lolos tanpa risiko apapun. Melihat pemandangan yang mendebarkan tadi, semua penumpang menatap Inazuma dengan pandangan yang sama. Dia tidak punya tempat tujuan, jadi hanya bisa datang ke dalam gereja, dan bersembunyi di ruang pengakuan dosa untuk beristirahat sejenak. Saat ini dia melihat sesosok tubuh berdiri di luar tirai. Inazuma langsung mengira bahwa itu adalah seorang pemburu yang datang untuk mengejarnya. Maka dia meraih tirai dan melemparkannya ke dalam dengan kuat, lalu meninju kepalanya dengan keras. Pada saat itu, pendeta di gereja tersebut bergegas keluar untuk menghentikan Inazuma. Ternyata pria tersebut hanya datang ke gereja untuk berdoa, namun dia dipukuli habis-habisan tanpa alasan yang jelas. Saking takutnya, dia bergegas menjauh dari orang gila tersebut. Namun, yang membuat Inazuma tak terduga adalah pendetalah yang mengejarnya. Saat ini, semua pintu keluar gereja telah dikunci rapat oleh pendeta dengan rantai besi. Sekarang jelas tidak mungkin untuk melarikan diri. Inazuma hanya bisa bertarung sampai mati. Pendeta mengangkat palu dan memukulnya. Inazuma tidak punya pengalaman bertarung.
Yang bisa dia lakukan hanyalah mendapatkan pukulan. Pendeta itu mengayunkan palunya lagi, namun secara tidak sengaja mematahkan rantai pintu. Inazuma membuka pintu dan mencoba melarikan diri. Pendeta dengan cepat menghentikannya dan menjatuhkannya ke tanah dengan palunya. Tepat ketika pendeta hendak memberinya pukulan fatal, palu tersangkut di celah pintu besi. Inazuma memanfaatkan kesempatan untuk membuka pintu besi dengan kakinya dan segera berdiri sambil menjepit tangannya kuat-kuat di celah pintu besi. Pendeta itu menggelengkan kepalanya dan menjatuhkan Inazuma ke tanah. Saat dia bergegas ke arahnya lagi, Inazuma menendangnya. Kemudian dia segera berdiri, lalu menutup pintu dan menancapkannya kuat-kuat dengan batang besi. Di saat yang sama, pendeta itu mengambil palu dan memukul paha Inazuma. Dia menahan rasa sakit yang hebat. Kemudian mengeluarkan palu, meninju dan tertatih-tatih keluar dari sini. Setelah melarikan diri dari gereja, dia memanggil bosnya untuk menghentikan permainan. Tapi bos memberitahunya bahwa begitu permainan dimulai, permainan tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Setelah memberikan dorongan kepada Inazuma, dia menutup telepon. Inazuma hanya membalut pahanya dengan perban dan hendak pergi. Tapi rasa sakit yang parah menghalanginya untuk mengambil langkah. Dia terjatuh begitu saja ke tanah. Inazuma menyelinap ke bagasi mobil ketika tidak ada orang di sekitarnya. Pengemudi tidak menyadarinya dan menutup pintu belakang. Dia sekali lagi berhasil melarikan diri dari kejaran orang Inggris itu. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi Inazuma untuk menyadari bahwa permainan itu sedang dalam perburuan. Hanya tersedia di kota ini, permainan ini hanya dimainkan di Shenzhen. Dia yakin kota tersebut diblokir. Ini adalah permainan ilegal, maka permainan tersebut tidak akan pernah berakhir. Jadi dia menabrak mobil dengan keras untuk menarik perhatian pengemudi. Pengemudi yang mendengar kelainan tersebut segera menghentikan permainannya. Mobil ke pinggir jalan untuk memeriksa, dia mengira beberapa hewan kecil telah masuk ke dalam mobil. Namun ketika bagasi dibuka, seekor makhluk hidup berukuran besar melompat keluar. Hal itu membuat pasangan tersebut ketakutan setengah mati. Inazuma dengan cepat bertanya apakah mereka masih di kota. Dia yang ketakutan mengeluarkan mobil tersebut. Alarm ponsel berbunyi, tapi Inazuma merampas ponsel itu dan melemparkannya ke kejauhan. Berikan ponselmu padaku. Ketika Inazuma hendak pergi, dia melihat dua anak di dalam mobil yang mengingatkannya pada istrinya yang sedang hamil. Dia berkata kepada mereka, setelah permintaan maaf. Inazuma kembali ke kota menyusuri jalur kereta api. Ketika dia melewati sebuah pom bensin, Inazuma diam-diam naik taksi. Dia memutuskan untuk pulang menemui istrinya yang sedang hamil. Saat ini, Inazuma sedang menelepon ke rumah untuk menanyakan keberadaan istrinya. Karena ada 20 juta dolar Amerika yang tidak dapat dijelaskan di rekening tersebut dan istrinya menghilang tanpa alasan. Dia sangat khawatir jika terjadi sesuatu padanya. Saat Inazuma hendak masuk ke dalam rumah, dia menemukan sebuah sepeda motor melaju kencang ke arahnya. Inazuma dengan cepat melakukan lompatan sempurna untuk menghindarinya. Panggilan datang kepadanya. Suara di luar jembatan menarik perhatiannya. Orang yang bersembunyi di balik kamar adalah istrinya. Sebelum Inazuma sempat menjelaskan kepada istrinya, dia masuk ke kamar dan menginjak pedal gas dan pergi. Di sini pemburu mengikuti dari belakang dengan sepeda motor. Pada saat itu, pemburu melemparkan pisau terbang dan menusuk ban mobil. Saat kecepatan mobil melambat, dia melompat ke dalam mobil dan mencekik leher Inazuma dengan kawat baja ke dermaga batu di sebelahnya. Setelah turun dari mobil, dia mengetahui bahwa orang tersebut adalah pendeta di gereja. Tanpa berkata apa-apa, Inazuma mengambil dermaga batu dan mengirim pendeta tersebut ke barat laut. Kemudian Inazuma datang ke pelabuhan dan menaiki kapal tangker minyak untuk terus menghindari para pemburu. Dia pergi ke pelayan dan bertanya tentang rute kapal tangker. Pelayan memberitahunya bahwa kapal tangker akan berkeliling selama 10 menit. Inazuma masuk ke kapal dengan pikiran tenang. Dia datang ke lantai 2 kapal tangker dan melihat bahwa makanan di prasmanan sangat menggoda. Dia memasuki restoran, tepat ketika dia hendak meneguk air. Pelayan tadi tiba-tiba muncul. Inazuma ditendang oleh pemburu wanita. Dia dengan cepat melakukan serangan balik, dan menendang itu, kemudian meninju dia. Pemburu wanita terjatuh dari bahunya dan menjatuhkannya lagi ketika Inazuma bangun. Pemburu perempuan itu melompat dan duduk di bahunya dan memukulinya dengan gila-gilaan. Ketika Inazuma melepaskannya, pemburu perempuan itu mengeluarkan tongkat baja dan menempelkannya ke lehernya. Pada saat itu, Inazuma melihat tanah terbakar. Nyala api mencoba yang terbaik untuk mendorong pemburu wanita itu selangkah demi selangkah ke dalam api. Nyala api langsung menyulut celananya. Inazuma kemudian mengambil kesempatan untuk menyingkirkan pemburu wanita itu. Dia berlari ke geladak dan diikuti oleh pemburu wanita. Dia mengingatkan Inazuma bahwa selama dia berhasil melewati jembatan ini, di seberang adalah kota lain. Kemudian dia akan diburu tanpa henti.
Melihat kapal tanker itu hendak menyeberangi jembatan, Inazuma dengan cepat naik ke ketinggian yang diperintah. Doa meraih bagian bawah jembatan dengan kedua tangan dan menggantung di udara. Pemburu wanita juga meraih jembatan dan semakin dekat ke Inazuma. Inazuma menunggu sampai dia mendekatinya dan menendangnya dengan keras. Pemburu wanita itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam air. Setelah Inazuma pergi dari bawah jembatan, dia kembali ke kota dan terus menghindari para pemburu. Pada saat ini, masih ada beberapa jam tersisa dalam permainan berburu. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai akhir. Tanpa sadar, dia berjalan ke taman bermain yang ditinggalkan dan melihat air di genangan di tanah. Dia sangat lapar dan haus sehingga dia meminumnya tanpa mempedulikan kebersihan, setelah bangun dan teleponnya berdering. Posisinya sekali lagi terekspos oleh pemburu yang mengejarnya. Inazuma tak berdaya dan akhirnya berhenti untuk mengambil nafas. Kini dia terpaksa terus melarikan diri. Dia melarikan diri ke daerah sipil terdekat. Tiba-tiba, dia diserang dan pingsan. Ketika dia bangun, dia menemukan para gangster di daerah kumuh menodongkan padanya dengan senjata. Mereka menemukan nomor rekening di ponsel Inazuma dan mengira Inazuma adalah pengedar obat palsu. Karena obat yang ditemukan pada Inazuma hanyalah obat anti-inflamasi biasa. Dia tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan kepada mereka, tetapi memperingatkan mereka bahwa dia sedang diburu. Jika dia tidak pergi dari sini sesegera mungkin, nyawa semua orang akan dalam bahaya. Namun, pria gangster itu tidak mempercayainya sama sekali, dan hanya memikirkan tentang Inazuma. Pada saat ini, ada ketukan di pintu luar, dan pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Seorang pria gangster hendak untuk melangkah maju untuk memeriksa. Inazuma memanfaatkan kekacauan itu dan bersembunyi di kamar mandi. Penyerangnya adalah pemburu kelima yang mengejarnya. Inazuma segera menutup pintu dan mencoba melarikan diri dari jendela toilet. Tetapi menemukan bahwa Beard sedang memanjat pipa air di luar rumah. Tepat saat Inazuma sedang dilema, tiba-tiba peluru menembus pintu dan menembaki mereka. Inazuma meletakkan tangan di kepalanya dengan panik dan berjongkok. Pria berambut panjang itu membuka pintu dan masuk. Karena aturan mainnya tidak bisa menggunakan senjata untuk menghabisi mangsanya. Pria berambut panjang itu mengeluarkan pistol setrum 1 juta volt dan bersiap mengambil tindakan. Namun begitu ia mengulurkan lengannya, ia tertembak. Ternyata dia yang menggunakan nafas hati-hati untuk menghabisi pria berambut panjang. Kemudian dia mendorong tubuh yang menekannya dan waspada. Pergilah keluar rumah. Dia mengambil pistol di tanah untuk memeriksa apakah ada musuh yang masih hidup. Setelah memastikan keselamatan, dia buru-buru mengambil kembali barang-barangnya dan melarikan diri ke sini. Ketika dia berlari keluar pintu, dia bertemu dengan pria berkacamata yang datang untuk membersihkan. Saat ini, masih ada waktu sebelum permainan berburu berakhir. 2 jam lagi, bos di ruang pemantauan menemukan bahwa Inazuma telah lari ke rumah sakit. Karena Inazuma sudah sakit parah sebelum mengikuti permainan, dia tidak punya pilihan selain mengikuti permainan berburu ini untuk mendapatkan bonus yang tinggi untuk memberikan uang pada istrinya yang hamil. Dan masa depan yang lebih baik. Dia mengeluarkan sebotol obat dan bertanya kepada perawat apakah itu obat anti kanker. Perawat melihatnya dan menjawab bahwa itu hanya sebotol obat penghilang rasa sakit biasa, dan sistem komputer di rumah sakit tidak memiliki catatan rawat inapnya. Baru kemudian Inazuma menyadari bahwa itu diberikan oleh bosnya. Sebuah penipuan yang dia rencanakan. Dokter itu palsu, begitu pula diagnosis kankernya. Inazuma yang marah menelepon bosnya. Bos mengakui bahwa dia telah menipunya dan menyuap sahabatnya Xiaopang untuk diam-diam membiusnya. Tempatkan dia di sisi istrinya, saat ini permainan hampir berakhir, tunggu sampai matahari terbit untuk mendapatkan bonus 20 juta. Setelah menutup telepon dengan bosnya, Inazuma segera memberitahu istrinya. Menjelaskan situasinya saat ini kepadanya, dan memintanya mencari cara. Kemudian mereka berangkat ke tempat pertama kali mereka bertemu. Inazuma ingin pergi ke tempat yang telah disepakati, namun dihadang oleh Xiaopang. Maka Inazuma membuat alasan dan mengatakan bahwa dia haus. Sementara Xiaopang pergi mengambil air. Inazuma berhasil melarikan diri. Kemudian dia sampai di tempat yang disepakati di antara keduanya. Namun kemudian sebuah mobil polisi berhenti di depannya. 3 pria berseragam polisi turun dari mobil. Mereka ingin membawanya pergi dengan paksa. Kali ini, Inazuma juga bergegas. Di sini dengan pukulan dan orang-orang itu menyandera istrinya. Biarkan Inazuma melanjutkan permainan berburunya. Dia hanya melihat istrinya diculik oleh orang lain. Sepertinya dia harus mengakhiri permainan untuk menyelamatkan istrinya. Lalu istrinya dibawa ke ruang pengawasan bos. Bos tetap baik hati. Dia dengan sopan. Meski ditampar istrinya, ia tak berdaya. Di saat yang sama Inazuma datang ke sebuah pabrik terbengkalai dan memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi.
Dia mulai memasang jebakan di pabrik, menunggu kedatangan para pemburu. Saat lokasi di ponsel terungkap kembali, hanya tersisa 3 pemburu. Pemburu kelas atas muncul mencari mangsa. Setelah diburu oleh pemburu, Inazuma memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Dia pergi ke pabrik terdekat yang ditinggalkan dan mulai memasang berbagai jebakan, lalu menyalakan kotak listrik yang berdebu. Saklar menyala bersinar, papan nama itu langsung menarik perhatian ketiga pemburu tersebut. Pria berjanggut, pria Inggris dan gadis pemburu, lalu mereka bertiga datang berkumpul di depan pabrik pada saat yang bersamaan. Pria Inggris itu menyapa gadis pemburu dengan sangat sopan. Sepertinya Beard hendak mengatakan sesuatu padanya, gadis pemburu tiba-tiba dia berlari ke belakang pabrik terlebih dahulu. Beard yang berotot mengikuti dari belakang, tetapi pria Inggris itu dengan tenang merapikan rambutnya sebelum berjalan masuk dengan anggun. Beard dengan hati-hati mencari target di pabrik, dan gadis pemburu diam-diam memanjat melalui jendela kaca. Masuklah pada saat itu, sebuah rantai besi jatuh ke tanah dan menarik perhatian Beard. Inazuma tiba-tiba muncul dari belakang dan menodongkan pistol ke arahnya. Beard terpaksa meletakkan belati di tangannya. Kemudian Inazuma hendak menemukan tempat untuk mengurungnya. Pemburu itu secara tidak sengaja menyentuh lembaran besi dan mengeluarkan suara. Memanfaatkan gangguan Inazuma, dia berbalik dan menjatuhkannya serta menjepitnya. Dia membuat tindakan gila. Inazuma mendorongnya menjauh dan dengan cepat berguling ke tanah. Kemudian dia dengan cepat menekan salah satu tangga pada saklar pengukur tekanan. Dalam sekejap, ia hancur menjadi daging tidak bisa bergerak. Inazuma naik ke lantai 2 dan terus mencari pemburu berikutnya. Dia tidak sengaja terjatuh ke tanah dan seluruh tim terjatuh ke tanah. Pistol yang dibuang diambil oleh seseorang. Baru ketika dia bangun dia menyadari bahwa itu adalah teman yang mengkhianatinya. Xiao Pang mengangkat pistol dan membidik Inazuma. Setelah tembakan, namun ia memukul pemburu yang hendak melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Ternyata hati nurani Xiao Pang yang menyelamatkan nyawanya. Tiba-tiba ia menembak bahu Xiao Pang. Orang yang datang adalah pemburu terakhir, pria Inggris itu. Inazuma dan dia dengan cepat membantu Xiao Pang melarikan diri ke set jebakan. Menarik saklar untuk mengeluarkan cairan kue tembaga dalam jumlah besar. Pria Inggris itu berjongkok untuk mengamati. Inazuma di sisi lain menarik saklar, dan kue tembaga langsung menyala dan menyebar dengan cepat. Melihat lokasi ledakan di kejauhan, sulit untuk menghargainya. Dia ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah Inazuma menyelesaikan Xiao Pang, dia pergi ke ruang pemantauan sendirian untuk menyelamatkan istrinya. Ketika Inazuma tiba, bos sudah pergi dan gedung itu kosong. Untungnya, istrinya selamat dan sehat. Sebelum keduanya sempat berkumpul, pria Inggris itu sudah lebih dulu datang. Inazuma tahu kalau dialah satu-satunya sasarannya. Agar tidak menyakiti istrinya, Inazuma buru-buru meninggalkan sisinya dan berlari menuju tangga. Pria Inggris itu juga seorang pemburu yang berprinsip. Sekalipun Inazuma bermaksud menghentikan pria Inggris itu, dia tidak berani melakukan apapun padanya. Saat ini, Inazuma tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan pria Inggris itu sudah mengejarnya. Sebuah senjata telah dikeluarkan, pria Inggris itu mendekatinya selangkah demi selangkah. Saat dia mendekat, Inazuma melompat turun dan memeluk balok. Pria Inggris itu berjongkok dan mengarahkan senjatanya ke lengan yang tidak bisa dia singkirkan. Dia mengangkat lengannya dan hendak menikamnya, tapi dia melihat matahari terbit menyinari wajahnya sendiri. Artinya permainan berburu sudah selesai dan pria Inggris itu hanya bisa menarik Inazuma sendiri. Panggilan dari bos katakan padanya bahwa semua bonus 20 juta telah dikreditkan ke akunnya. Setelah semua kesulitan, Inazuma akhirnya kembali ke istrinya. Mereka akan hidup bahagia seumur hidup. Baiklah sampai di sini. Terima kasih telah menonton dan ikuti untuk menyaksikan video-video lainnya.